hal yang pertama akan kita bahas adalah mengenai penentuan tanggal akuisisi. Di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah jika kontrol didapat pada saat pembelian saham pertama kali. Nah, ini misalnya jika kita membeli saham subsidiary dan langsung mendapatkan kontrol, maka tanggal akuisisinya kita akui sama dengan tanggal pembelian. Nah, untuk kondisi yang kedua adalah apabila pembelian sudah terjadi beberapa kali namun belum ada kontrol. Ini misalnya apabila kita membeli saham subsidiary yang keempat kalinya dan kita baru mendapatkan kontrol, sedangkan pada pembelian pertama, kedua, dan ketiga kita belum mendapatkan kontrol, maka tanggal akuisisinya kita akui pada saat kita sudah mendapatkan kontrol atau pada saat pembelian keempat tersebut. Untuk kesimpulannya adalah berarti tanggal akuisisi sama dengan tanggal saat kontrol sudah ada. Untuk hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tanggal akuisisi penting untuk revaluasi dan mengakui gain atau loss termasuk di dalam income. Nah, melanjutkan tentang kondisi yang kedua tadi, apabila kita membeli saham pada pembelian pertama kita membeli dengan harga 16, tetapi pada saat kita sudah mendapatkan kontrol yaitu pada pembelian keempat harganya menjadi 25, maka kita harus mengakui gain atas perbedaan harga tersebut. Nah, untuk hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah saat parent memiliki kontrol, perlu dilakukan konsolidasi dan menentukan subsidiary equity serta perbedaan book value dan implied value. Ini misalnya, melanjutkan kasus yang tadi, apabila kita mengakui perbedaan atas harga saham dan kita mengakuinya sebagai gain, kita belum tentu akan mengetahuinya sebesar perbedaan harga pada saat pembelian pertama dengan harga pada saat pembelian yang kita mendapatkan kontrol. Kita menentukan jumlah untuk yang kita akui sebagai gain adalah dengan perhitungan book value dan implied value yang perhitungannya akan kita sertakan pada soal nanti. Untuk hal yang ketiga dan terakhir yang harus kita perhatikan pada saat parent membeli saham anak adalah pada saat pembelian saham dicatat sebesar cost-nya, karena di sini kita menggunakan metode biaya atau metode cost. Nah, itu adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah contoh soal yang kami siapkan. Diketahui S punya 10.000 saham at 10 par. P membeli saham S pada tanggal 1 Januari 2013 sebanyak 1.500 lembar saham dengan kos 24.000 dan harga 16 per saham dan memperoleh kepemilikan 15%. Akan tetapi pada saat 1 Januari 2015, P kembali membeli saham S dengan saham sebanyak 7.500 lembar dengan kos 187.500 dan kosnya adalah 25 per lembar dengan mendapat kepemilikan sebesar 75%. Dari pembelian tersebut, P mendapatkan saham atau kepemilikan S sebanyak 90%, yang artinya P mendapatkan kontrol pada saat pembelian kedua. Nah, saham 1 Januari 2013 di sini juga diketahui pada saat pembelian kedua harganya sudah menjadi 25 per lembar. Sedangkan diketahui return earning S 1 Januari 2013 40.000 dan 1 Januari 2015 120.000. Ini adalah pembahasan dari soal tadi. Di sini kita akan menghitung pengakuan gain or loss saat kontrol sudah ada terhadap saham yang dimiliki sebelum adanya kontrol. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan yang tadi telah disampaikan. Pertama, kita harus menghitung initial purchase price atau jumlah yang kita bayarkan pada saat pembelian pertama, yaitu 1.500 dikali harga per lembar sahamnya 16 menjadi 24.000. Lalu kita akan menghitung perubahan RE pada saat pembelian pertama, yaitu RES pada saat pembelian pertama sampai pada saat pembelian kita telah mendapatkan kontrol sebesar 12.000. Lalu kita tambahkan harga pembelian awal dengan perubahan RE menjadi implied carrying value of initial investment sebesar 36.000. Nah, untuk menghitung gain yang kita akui, kita tidak boleh
hanya menambahkan atau mengkalikan perbedaan 25 dengan 16 yaitu harga sahamnya dikali dengan lembar saham yaitu 1.500. Akan tetapi kita mendapatkan nilai atau hak yang kita akui sebagai gain itu dengan cara mengurangkan implied value dengan implied carrying value of initial investment yang kita hitung tadi. Implied value didapatkan dengan harga baru saham pada saat harga kita mendapatkan kontrol dikalikan dengan jumlah lembar saham yaitu 1.500. Dan hasilnya kita mendapatkan revaluation gain sebesar 1.500 yang kita dapatkan dari pengurangan implied value dengan implied carrying value of initial investment. Setelah kita melakukan perhitungan yang tadi, maka P akan menjurnal. Yang pertama, jurnal yang akan dilakukan adalah pengakuan gain or loss karena revaluasi. Jurnalnya adalah investment in S company pada gain on revaluation sebesar 1.500. Di sini kita akan menambah investment pada S sebesar 1.500 dan kita akan mengakui gain sebesar 1.500. Untuk jurnal yang kedua adalah penambahan RE dan perubahan RE di S. Maka kita akan mengurangkan saldo investment kita di S dengan menambah jumlah RE kita sebesar 12.000 disertai dengan perhitungannya di bawah ini. Nah, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah karena kepemilikan P sudah mencapai 90%, yang artinya P telah memiliki kontrol atas S, maka diperlukan konsolidasi, sehingga equity dari S harus dieliminasi dan masuk ke dalam investment in S. Jurnalnya adalah dengan kita mendebitkan common stock S company, RES company, beserta difference between implied and book value dengan mengkreditkan investment in S company sebesar saldonya dan NCI in equity sebesar sisanya, yaitu 10% kepemilikan S yang dimiliki oleh pihak luar. Nah, begitulah pembahasan mengenai parent mengakuisisi saham subsidiary di pasar terbuka. Sekarang kita akan membahas akuntansi dengan kondisi ketika perusahaan induk atau parent menjual saham perusahaan anak atau subsidiary. Tapi dengan penjualan tersebut, perusahaan induk tetap memiliki kontrol atas perusahaan anak atau subsidiary. Intinya masih memiliki kontrol atas perusahaan anak. Nah, ketika hal ini terjadi, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yakni tidak ada gain atau loss yang diakui dalam income statement. Jadi apa? Nah, jadi hanya dilakukan penyesuaian terhadap additional paid-in capital terhadap saham yang masih dimiliki. Mengapa hal ini yang dilakukan? Ya karena perusahaan induk kan melakukan penjualan saham, tentu saja total sahamnya mengalami perubahan. Jadi perlu dilakukan penyesuaian terhadap sahamnya, terhadap saham yang masih dimiliki tentunya. Nah, untuk memperjelasnya kita langsung masuk saja ke contoh soal. Nah, di sini diketahui P Company mempunyai 9.000 lembar saham S Company atau 90% dari total saham S Company dengan par 25, cost 225.000. Dibeli pada tanggal 1 Januari 2014. Diketahui lagi return earnings pada awal tahun atau 1 Januari 2014 itu ada sebesar 120.000. Sementara return earnings pada akhir tahun atau 1 Januari 2015 ada sebesar 185.000. Nah, langsung kita lihat saja ada selisih 65.000. Berarti 65.000 adalah return earnings selama tahun 2014. Nah, diketahui lagi income selama tahun 2015 itu ada sebesar 80.000. Nah, kondisi yang menarik di pertengahan tahun 2015 P Company itu menjual 1.800 lembar saham S Company seharga 84.600. Nah, langsung perhatikan perusahaan induk itu menjual 1.800 lembar saham. Berarti itu ada 20% dari total saham yang dimiliki oleh P Company dari 9.000. Berarti
1.800 itu adalah 20% dari 9.000. Berarti itu ada 45.000 kosnya. Jurnal penjualan sahamnya langsung saja itu ada cash sebesar 84.600, ya tentu saja sebesar cost yang didapat dari penjualan saham tersebut kan. Nah, sedangkan investment ini ada investment in S, ada 20% dari costnya, berarti 20% kali 225.000, berarti 45.000. Nah, selisihnya masukkan saja ke additional paid in capital. Ingat, bukan gain or loss, tapi additional paid in capital. Untuk memperjelas lagi, kita lakukan perhitungan penyesuaian cost saham yang dijual. Nah, ada cost of share 1.800 kali parnya tadi 25, 45.000 ditambah undistributed income. Berarti dari kita lihat dulu return earnings selama tahun 2014 65.000, kalikan saja dengan presentasinya 18%, itu ada 11.700. dijumlah lagi dengan pendapatan dari awal tahun sampai penjualan, berarti itu tadi ada setengah tahun kan, sementara selama tahun 2015 ada 80.000, padahal itu cuma setengah tahun diakui, berarti 40.000 dikalikan dengan 18%, itu ada 7.200. jumlahkan saja 45.000 tambah 11.700 tambah 7.200, berarti ada adjusted cost of sales sold-nya 63.900. Nah, kita langsung ke penyesuaian terhadap additional paid in capital. Tadi kan ada harga penjualan sahamnya itu sebesar 84.600, sedangkan penyesuaian harga saham yang dijual ada 63.900, dan tadi kita telah mencarinya additional paid in capital, selisihnya juga 20.700. Nah, berarti diperlukan penyesuaian terhadap paid in capital. Nah, untuk melakukan perhitungannya kita akan lihat dengan jurnal, penjelasan yang jurnal. Yang pertama, untuk undistributed income tahun sebelumnya, yakni pada selama tahun 2014 itu ada 65.000 kalikan dengan 18%. Berarti jurnalnya ada additional paid in capital pada return earnings awal tahun P company sebesar 11.700. Nah, jurnal yang kedua itu ada awal tahun berjalan sampai penjualan, berarti setengah tahun 80.000 bagi 2, 40.000 kalikan dengan 18%. Tapi jurnalnya additional paid in capital pada subsidiary income sold sebesar 7.200. Bagaimana jika kehilangan kendali? Pertama ialah seluruh pemilikan sesuai dengan value. Kemudian kita mengakui gain atau loss atas seluruh saham yang dimiliki hingga penjualan. Rumus untuk menghitung gain atau loss tersebut ialah: pertama, kita harus menghitung fair value S dikurangi dengan total dari fair value saham yang dijual ditambah dengan fair value saham yang masih dimiliki atau kita sebut NPI2 ditambah dengan fair value NPI1. Kita akan masuk contoh soalan untuk lebih jelasnya. Pertama, 1 Januari 2014 P membeli saham S sebanyak 9.000 lembar saham atau sekitar 90% dari total kepemilikan saham S dengan harga 25 per lembar sahamnya. Pada tahun 2014 emiten si S sebesar 60.000. Kemudian pada tahun 2015 1 Januari P menjual investasinya pada S dengan harga $180.000. Yang pertama kita lakukan ialah mencatat jurnal investment pada cash sebesar 225.000 atau 90.000 dikali dengan nilai saham $25. Akibat dari penjualan tersebut ialah sisa kepemilikan C ialah sebesar 3.000 atau 9.000 lembar dikurangi dengan 6.000 lembar yang dijual. Carrying value S adalah: pertama kita harus mencari carrying value P di S. Initial cost yang pertama 225.000 ditambah dengan penambahan E 60.000 dikali kepemilikan 0,9 besar 54.000, total 279.000. Kemudian carrying value NPI di S, initial costnya sebesar 25.000 ditambah dengan penambahan RE nya sebesar 6.000, total 31. Total dari carrying value S ialah 310.000. Untuk menghitung gain atau lossnya ialah carrying value S tersebut 310.000 yang telah kita hitung tadi ditambah dengan fair value saham yang dijual sebesar 180.000 ditambah dengan fair value NCI2 3.000 lembar saham yang masih dimiliki dikali dengan 30 besar
190.000 ditambah dengan carrying value NTI1 sebesar 31.000. Total ialah 301, jadi lossnya ialah 9.000. Setelah kita menghitung loss, kita akan mengalokasikannya. Untuk mengalokasikannya kita harus mengenal dua akun tersebut. Yang pertama realized loss, yaitu kerugian atas saham yang dijual. Kemudian unrealized loss, kerugian atas saham yang masih dimiliki. Nah, jurnalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama kita akan mencatat cash 180.000, ini senilai dengan yang kita dapat tadi. Kemudian realized loss-nya 6.000, investment yang dikurangi ialah 186.000 atau total yang tadi. Kemudian unrealized loss-nya ialah 3.000 atau 9.000 dikurangi dengan 6.000. Kemudian investment pada S besar 3.000. Bagaimana setelah kehilangan kendali? Pertama ialah kita harus menyesuaikan income pada tahun 14. Pada tahun 14 kita mencatat menggunakan metode cost, sedangkan sekarang kita mencatat dengan metode equity karena pemilikan kita di bawah 50%. Jurnalnya ialah investment pada S 94.000, pada T sebesar 54.000.